Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Permata Kasinta dari kelas PM 2022B dengan NIM terakhir 105. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya mengenai UTS Geometri Analitik. Sebelumnya, ini adalah hasil pekerjaan saya untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Untuk yang pertama, kita akan membahas nomor 1, yaitu diketahui titik A 3,1 dan titik B 4,0 serta garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Jika titik A dan titik B merupakan titik sudut jajar genjang dan garis G memuat salah satu sisi jajar genjang, tentukan A. persamaan garis yang melalui sisi-sisi jajar genjang tersebut, dan B. tinggi jajar genjang. Pertama, kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui titik sudut jajar genjang yaitu titik A dan titik B kedua garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0 memuat salah satu sisi jajar genjang. Ditanya persamaan garis yang melalui sisi jajar genjang. Tersebut tinggi jajar genjang. Jawab. Nah, yang pertama kita cari tahu terlebih dahulu garis G ini itu melalui titik A atau melalui titik B. Cek garis G melalui titik A atau titik B. Oke, yang pertama kita cek dahulu untuk titik A. Titik A nya yaitu 3,1. 3,1 ini kita substitusi ke persamaan garis G. Jadi 1 min 3 plus 1 sama dengan 0. 2 kali 1 2, 2 min 3 min 1, min 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi garis G ini itu melalui titik A. Garis G melalui titik A. Untuk yang titik B yaitu titik B 4,0. Jadi 2 min 4 plus 1 sama dengan 0. 2 kali 0 0, min 4 plus 1 itu min 3. Nah, min 3 tidak sama dengan 0. Jadi garis G tidak melalui titik B. Nah, dari yang kita peroleh ini, jika kita gambarkan, ini itu titik A. Titik A 3,1. Dan ini titik B. Jadi garis G itu berada di sini. Nah,
Nah, selanjutnya ini kan kita cari persamaan garis yang melalui sisi-sisi jajar genya tersebut. Jadi untuk langkah selanjutnya kita cari garis ini yang melalui titik A dan titik B. Persamaan garis AB. Kita misalkan ini tuh garis H. Misal garis H. Jadi H Y min A per Y min A sama dengan X min XA per XB min XA. Y min 1 0 min 1 sama dengan X min 3 per 4 min 3. Y min 1 per min 1 sama dengan X min 3 per 1. Y min 1 sama dengan min X plus 3. Y sama dengan min X plus 4. Nah, jadi persamaan garis H ini itu Y sama dengan min X plus 4. Selanjutnya kita cari persamaan garis yang sejajar dengan garis G melalui titik B. Ini. Misal garis ini itu garis I. Kita tulis di sebelah sini. Persamaan garis yang sejajar dengan garis G melalui titik B. Misal garis I ya. Jadi I itu Y min YB and radian I X min XB. Nah, karena karena garis ini sejajar dengan garis G, jadi gradiennya G itu sama dengan gradiennya I. Gradiennya G itu ini. Gradiennya G 1/2. Nah, jadi gradiennya itu 1/2. Y min YB nya 0. 1/2 X min XB nya 4. I Y sama dengan X min 2 ya. Jadi persamaan garis I ini itu Y sama dengan setengah X min 2. Ini kita kalikan 2 aja ya. Jadi 2Y sama dengan X min 4. Kita kumpulkan. Ini X min X plus 2Y plus 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya salah, ini langkah yang keempat. Nah, kan kita sudah tahu persamaan garis yang ini, persamaan garis yang ini, dan persamaan garis yang ini. Selanjutnya kita cari persamaan garis yang sejajar dengan garis H. Persamaan garis yang sejajar dengan garis H. Karena sejajar dengan garis H, oh iya, kita ini misalkan garisnya itu garis C. Misal garis C.
Karena sejajar dengan garis H, maka MI-nya itu sama dengan maka gradien H itu sama dengan gradien I. Oh, kok gradien I, gradien J. Jadi gradien J itu sama dengan gradien H. Nah, gradien H ini, gradien H itu min 1. Jadi gradien J itu sama dengan min 1. Sehingga garis J itu MJ X MJX plus C. C ini MJ, gradien J nya itu min 1, jadi min X plus C dengan C tidak sama dengan 4. C ini itu sebagai parameter. Oh ya ampun, ini iya sama dengan ya. Jadi sudah diperoleh keempat kesamaan, yaitu G 2Y min X plus 1 sama dengan 0, lalu garis H X plus Y min 4 sama dengan 0, lalu garis I min X plus 2Y plus 4 sama dengan 0, dan terakhir garis J X plus Y min C sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui sisi-sisi jajar genjang tersebut adalah garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0, garis H X plus Y min 4 sama dengan 0, garis I min X plus 2Y plus 4 sama dengan 0, dan garis J X plus Y min C sama dengan 0, dengan C nya itu parameter, dan C nya itu tidak boleh sama dengan 4. C tidak sama dengan 4. Selanjutnya kita cari yang tinggi jajar genjang. 1B, tinggi jajar genjang. Nah, tinggi jajar genjang ini bisa kita ukur dengan jarak. Tinggi jajar genjang ini itu sama dengan jarak titik B ke garis G. Ya, ini jarak titik B ke garis G. Jadi tinggi jajar genjang adalah jarak titik B ke garis G. Dengan rumus jarak titik ke garis, XB plus BYB plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat D sama dengan A nya itu min 1, XB nya itu 4 plus 2 0, C nya 1 per plus minus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini min 4 plus 1 per plus minus akar 5. Jadi jaraknya itu plus minus akar 5 D sama dengan 3 per akar 5. Jadi tinggi jajar genjang yaitu 3 per plus minus akar 5. Selanjutnya untuk yang nomor 2, tentukan tempat kedudukan garis sumbu ruas garis AB jika diberikan titik A 3,1 dan titik B 4,0. Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu.
ruas garis AB dalam titik A dan titik B 4,0. Ditanya garis sumbu ruas garis AB. Jawab. Nah, kalau dari yang diketahui kita ilustrasikan dengan gambar. Ini titik A, ini titik B. Titik A berada di 3,1 dan titik B berada di 4,0. Nah, seperti yang kita tahu, garis sumbu adalah garis yang membagi dua ruas garis menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus. Jadi garis sumbu itu seperti ini. Nah, ini tuh garis sumbu itu membagi ruas garis ini tuh menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus. Jadi garis sumbu ini tuh tegak lurus dengan ruas garis AB. Nah, langkah pertama kita cari tahu dulu persamaan garis AB. Y min YA per YB min YA sama dengan X min XA per XB min XA. Y min 1 per 0 min 1 sama dengan X min 3 per 4 min 3. Y min 1 per min 1 sama dengan X min 3 per 1. Y min 1 sama dengan min X plus 3. Y sama dengan min X plus 4. Nah, jadi persamaan garis AB yaitu Y sama dengan min X plus 4. Selanjutnya, karena ini membagi dua bagian yang sama panjang, maka kita cari di tengahnya dari AB. Misal, titik C adalah titik tengah AB. C XA plus XB per 2 YA plus YB per 2. Nah, titik C ini diperoleh pada 7 per 2 dan dengan X 7 per 2 dan Y 1 per 2. Jadi di sini titik C. Selanjutnya kita misalkan garis sumbu ini, persamaan garis sumbu ini adalah garis H. Jadi persamaan garis sumbu misal garis H. Jadi kita cari persamaan garis yang berada pada titik tengah ruas garis AB. Jadi persamaan ini tuh Jadi persamaan garis ini itu berada di titik tengah AB serta tegak lurus. Jadi Y min YC sama dengan gradiennya H X min XC. Gradien H itu didapat dari Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi garis H itu tegak lurus dengan garis AB. Nah, gradien AB itu sama dengan min 1. Diperoleh gradien H sama dengan 1. Y min YC nya itu 1 per 2 sama dengan 1. X min
7/2. Y min 1/2 sama dengan X min 7/2. Y sama dengan X min 7/2 plus 1/2. Y sama dengan X min 3. Jadi diperoleh garis sumbu ruas garis AB adalah Y sama dengan X min 3. Selanjutnya untuk yang nomor 3, diketahui bidang W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan bidang V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V serta tegak lurus bidang YOZ. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui bidang W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Bidang V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0 dan bidang YOZ. Nah, apa yang ditanya? Yaitu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V serta tegak lurus bidang YOZ. Jawab. Nah, langkah pertama kita cari terlebih dahulu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V. Misal bidang T adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V. Nah, jadi W plus lambda V 0. X plus Y plus Z plus 1 plus lambda 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Kita kelompokkan 1 plus 2 lambda X plus 1 plus 3 lambda Y plus 1 min lambda Z plus 1 min 4 lambda sama dengan 0. Lalu karena kita bidang persamaan bidang T ini itu tegak lurus bidang YOZ. Sebentar, jadi kita bilangan arah bidang YOZ adalah bilangan arah bidang YOZ adalah 1,0,0. Selanjutnya persamaan bidang T ini tegak lurus bidang YOZ. Nah, karena persamaan bidang T tegak lurus bidang YOZ, maka karena ini 0, 0, jadi kita peroleh 1 plus 2 lambda sama dengan 0, 2 lambda sama dengan min 1, lambda sama dengan min 1/2. Selanjutnya ini tadi yang kedua
Ya, selanjutnya untuk yang langkah ketiga, kita substitusi lambda ke persamaan bidang T. Substitusi lambda ke persamaan bidang T. Substitusi X plus Y plus Z plus 1 plus lambdanya min 1/2 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Jadi 2X plus 2Y plus 2Z plus 2 min 2X min 3Y plus Z plus 4 sama dengan 0. Nah, 2X min 2X 0, 2Y min 3Y min Y, 2Z plus Z plus 3Z, 2 plus 4 plus 6 sama dengan 0. Nah, jadi sudah kita peroleh persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan V serta tegak lurus bidang YOZ adalah min Y plus 3Z plus 6 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P 1,3 dan menyinggung sumbu Y dengan pusat lingkaran pada garis G 2Y min X min 4 sama dengan 0. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui lingkaran melalui titik P 1,3. Lingkaran menyinggung sumbu Y. Lalu pusat lingkaran pada garis Y min X min 4 sama dengan 0. Jikanya persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu Y dengan pusat lingkaran pada garis G. Jawab. Nah, ini kalau dari yang diketahui, jika kita ilustrasikan itu seperti ini. Ini lingkarannya. Nah, lingkaran tersebut menyinggung sumbu Y. Lingkaran melalui titik P 1,3. Misal ini titik P. Nah, pusat lingkaran pada garis G. Ini garis G-nya. Nah, dari ilustrasi ini kita misalkan pusat lingkaran itu adalah titik M. Misal pusat lingkaran pada titik M. Langkah pertama kita tentukan titik M. Menentukan titik M. XM M. Misal X itu sama dengan XM pada ini garis G. Jadi 2YM
min xm min 4 sama dengan 0. 2ym sama dengan xm plus 4, ym sama dengan xm plus 4 per 2. Diperoleh titik n nya itu xm, xm plus 4 per 2. Selanjutnya, karena lingkaran n ini bersinggungan dengan sumbu y, maka ada tepat satu titik di sini, yaitu titik T yang tegak lurus dengan jari-jari. Langkah kedua, kita cari titik T karena ini seperti dahulu. Karena ini titik singgung tegak lurus. Maaf, ini bukan titik singgung tapi garis singgung. Karena garis singgung tegak lurus jari-jari, maka titik T dapat diperoleh dari proyeksi titik M ke sumbu Y, sehingga ini titik T nya itu xt, yt itu sama dengan 0, xm plus 4 per 2. Kenapa 0? Karena lingkaran n itu bersinggungan dengan sumbu y. Jadi xt nya itu sama dengan 0 dan yt nya itu sama dengan xm plus 4 per 2. Selanjutnya langkah yang ketiga, perhatikan ini jari-jari. Selanjutnya kita cari, yang langkah ketiga ini kita cari jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran itu dapat dicari dengan jarak titik M ke titik P dan titik M ke titik T. Nah, karena ini sama, kita tulis terlebih dahulu ya. Jari-jari lingkaran N adalah jarak titik M ke titik P atau titik M ke titik T. Sehingga kita dapat menuliskan MP sama dengan NT. Selanjutnya, dengan rumus jarak XM min XP kuadrat plus YM min YP kuadrat sama dengan akar XM min XT kuadrat plus YM min YT kuadrat. Kedua ruas kita kalikan kuadrat sehingga akarnya hilang. Kita tuliskan di sebelah sini. XM, XP nya itu 1 kuadrat ditambah YM nya itu
ini xm plus 4 xm plus 4 per 2 kurangi yp nya 3 kuadrat sama dengan xm minus xt nya 0 kuadrat plus ym nya xm plus 4 per 2 lalu yt nya juga xm plus 4 per 2 kuadrat. Ini kita kuadratkan xm kuadrat min 2xm plus 1 plus ini menjadi xm plus 4 kuadrat per 4 minus 2 kali 6 xm plus 4 per 2 terus plus ini 9 sama dengan ini xm kuadrat ini 0 jadi habis. Lalu ini xm kuadrat dan ini xm kuadrat, maka tinggal ini min 2xm plus 1 plus ini kita jabarkan xm kuadrat plus 8xm plus 16 per 4 ini coret-coret 3 xm plus 4 9 sama dengan 0. Selanjutnya kita jabarkan yang ini terlebih dahulu. Xm kuadrat plus 8xm plus 16 per 4 min 3xm min 12 min 2xm min 3xm min 5xm dan xm min 5xm 1 min 12 min 11 plus 9 itu min 2 tambah ini xm kuadrat plus 8xm plus 16 per 4 sama dengan 0. Ini kita samakan penyebutnya menjadi min 20xm min 8 xm kuadrat plus 8xm plus 16 sama dengan 0 per 4. Kita kedua ruas kita kalikan 4, maka diperoleh ini xm kuadrat min 20xm plus 8xm min 12xm min 8 plus 16 plus 8 sama ini 0 ya bukan sama dengan 0. Nah ini tuh dengan rumus persamaan kuadratik dengan A sama dengan 1, B sama dengan min 12 dan C sama dengan 8 diperoleh xm sama dengan plus minus akar min 12 kuadrat min 4ac 18 per 2a xm sama dengan 12 plus minus 144 dikurangi 4 kali 8 itu 32 per 2 xm sama dengan 12 plus minus 112 per 2 xm ini kita sederhanakan akarnya itu menjadi 4 akar 7 per 2 jadi diperoleh xm nya itu sama dengan 6 plus 2 akar 7 dan 6 min 2 akar 7. Nah selanjutnya untuk langkah keempat untuk yang xm sama dengan 6 plus 2 akar 7. Nah kalau kita substitusikan ini untuk mencari ym, maka diperoleh ym nya itu sama dengan 5 plus akar 7.
jari-jarinya, karena lingkaran ini itu menyinggung sumbu Y, maka jari-jarinya itu sama dengan XM, sehingga R-nya itu sama dengan 6 plus 2 akar 7. Diperoleh lingkaran M1, persamaan lingkaran M1 itu X kuadrat ditambah Y min YM kuadrat sama dengan Y kuadrat M1 X min XM nya 6 plus 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min YM nya 5 plus akar 7 kuadrat sama dengan 6 plus 2 akar 7 kuadrat. M1 X min 6 min 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min 5 min akar 7 kuadrat sama dengan 6 plus 2 akar 7 kuadrat. Nah, selanjutnya untuk yang XM sama dengan 6 min 2 akar 7. XM sama dengan 6 min 2 akar 7. Jika kita substitusikan ini, diperoleh YM nya itu 5 min akar 7. Sama seperti tadi, jari-jarinya itu sama dengan XM, maka jari-jarinya itu 6 min 2 akar 7. Sehingga diperoleh M2 nya itu X min 6 min 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min 5 min akar 7 kuadrat sama dengan R 6 min 2 akar 7 kuadrat. X min 6 plus 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min 5 plus akar 7 kuadrat sama dengan 6 min 2 akar 7 kuadrat. Nah, jadi diperoleh persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu Y dengan pusat lingkaran pada garis G adalah X min 6 min 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min 5 min akar 7 kuadrat sama dengan 6 plus 2 akar 7 kuadrat, dan X min 6 plus 2 akar 7 kuadrat ditambah Y min 5 plus akar 7 kuadrat sama dengan 6 min 2 akar 7 kuadrat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.